Hai guys, balik lagi di channel Viral Sosmed. Ini adalah video bagian ke-26 dari playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Selamat datang kembali di perjalanan kita menelusuri rahasia batin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Part 1. Mengapa kita selalu merasa berat? Saya yakin, kita semua pernah merasa hidup ini berat. Bahu terasa pegal, pikiran ruwet, dan hati seperti membawa beban karung beras. Kenapa sih? Jawabannya sangat sederhana, tapi sering kita abaikan. Kita terlalu banyak terikat. Inilah yang disebut jebakan keterikatan. Stres, depresi, kecemasan, semuanya muncul karena satu skill yang sulit kita lakukan, letting go atau melepaskan. Sebenarnya, inti dari ajaran spiritual manapun, termasuk yang diajarkan dalam buku-buku psikologi modern, keterikatan adalah akar dari semua penderitaan. Kalau lagi menderita, dijamin, pasti ada sesuatu yang lagi kamu genggam erat-erat. Coba bayangkan, teknik melepaskan ini bukan cuma tips motivasi lo. Ini adalah sebuah sistem pragmatis. Riset ilmiah menunjukkan, metode ini sangat efektif untuk menghilangkan respons fisik terhadap stres. Intinya, kalau kamu lagi stres, galau, atau bete, solusinya bukan lari, tapi melepaskan. Part 2. Kenapa kita sulit melepaskan? Lalu kenapa melepaskan sesulit itu? Karena kita seringkali tidak jujur dengan diri sendiri, terutama soal perasaan. Dalam diri kita, ada yang disebut manas gabungan dari pikiran, perasaan, dan emosi (PPE). Seringkali saat ada perasaan tidak nyaman, entah itu marah, sedih, atau kecewa, respons pertama kita adalah menahan, menekan, lalu kabur. Kita tersenyum di luar, padahal di dalam sedang tidak baik-baik saja. Tahukah kamu, energi emosi yang ditekan ini tidak hilang. Dia menumpuk, ibarat sampah. Kalau terus kamu tumpuk, lama-lama akan meledak atau busuk. Tumpukan inilah yang bermanifestasi menjadi penyakit fisik psikosomatis, gangguan emosional, atau yang paling sering, kekacauan dalam relationship. Hubungan yang tidak sehat, entah dengan pasangan atau anak, 95% akar masalahnya karena ada emosi yang belum di-letting go. Kita membawa frekuensi rendah, dan ketika pasangan kita naik, kalau kita tidak bisa mengimbangi, hubungan itu akan menemui jalan buntu. Ingat, kunci hubungan yang sehat bukanlah saling mengekang, tapi menjadi teman bertumbuh bersama. Part 3. Jebakan frekuensi rendah, living in neraka. Dalam ilmu kesadaran, ada level-level frekuensi yang menentukan kualitas hidup kita. Level di tengah ke bawah ini bisa kita sebut wilayah neraka, adalah tempat di mana penderitaan berlipat ganda. Mulai dari yang terendah, malu, lalu rasa bersalah, apatis, duka cita, dan ketakutan. Kalau kamu sering merasa menyesal, aduh, coba tahu gitu dulu. Itu artinya kamu sedang hidup di masa lalu, di frekuensi rendah. Ingat baik-baik, teman-teman, tidak ada yang namanya keputusan yang salah dalam hidup. Semua keputusan yang kamu ambil adalah yang terbaik di momen itu, dengan kesadaran saat itu. Penyesalan itu tidak ada gunanya, yang ada hanyalah mengambil pelajaran. Jadi jangan sering-sering melihat spion kehidupan, lihat sekali-kali saja untuk belajar, lalu fokus ke depan. Part 4. Menangani kehilangan, bukan milik kita. Mari kita masuk ke salah satu ujian terberat dalam hidup, kehilangan. Kehilangan ini bermula dari keterikatan kita. Kita merasa memiliki, padahal kalau dilihat dari perspektif kesadaran, kita semua ini hanya tamu di muka bumi. Namanya tamu, kita tidak pernah punya hak milik atas apapun, bahkan atas tubuh kita sendiri. Paradoksnya, justru semakin kita ingin memiliki dan mengontrol, semakin besar kecemasan yang kita dapati. Mau mengontrol pasangan, mengontrol anak, ingin selalu dihargai atau dihormati, itu semua adalah belenggu diri yang paling parah. Hubungan yang sehat adalah saling membebaskan. Jika kamu bilang mencintai, tapi mengekang, itu bukan cinta, itu adalah transaksi. Cinta sejati tidak butuh pengorbanan atau pengakuan. Dan ingat, upaya memanipulasi seperti berusaha keras menjadi sempurna agar tidak ditinggalkan justru secara paradoks akan memicu kehilangan itu sendiri.
Seperti pasir, semakin kamu kencangkan genggamanmu, semakin dia akan meluber dan lepas dari genggaman. Part 5. Bensin kehancuran, guilt, anger, dan blaming. Saat kehilangan datang, dua emosi berbahaya sering muncul, rasa bersalah, guilt, dan amarah, anger. Rasa bersalah seperti, aku gagal membahagiakan ibuku sebelum ia meninggal. Padahal, kebahagiaan adalah pilihan individu, bukan tugasmu. Jika rasa bersalah ini tidak dilepaskan, ia akan menjadi bensin yang kuat untuk kemurkaan. Kemurkaan ini lalu mengarahkan kita pada tahap berikutnya, menyalahkan, blaming. Kita menyalahkan orang lain, lingkungan, takdir, bahkan Tuhan. Dan inilah yang membuat kita sulit memaafkan. Coba renungkan, kalau kita sering marah atau menghina orang lain, itu adalah cerminan bahwa kita sering marah dan menghina diri kita sendiri. Apa yang keluar, itu adalah bawaan dari dalam. Yang paling rugi dari tidak memaafkan adalah kita sendiri, karena kita yang setiap hari membawa racun kemurkaan itu di dalam diri. Part 6. Ketenangan, kunci kehidupan baru. Perjuangan untuk melepaskan ini akan berakhir pada satu hal, penerimaan. Penerimaan bukan berarti menerima kalah, tapi aku menerima fakta bahwa inilah kenyataan, dan aku melepaskan perjuangan melawan kenyataan ini. Tanda paling mahal dari penerimaan adalah ketenangan. Pernahkah kamu bertemu orang super kaya yang rela menghabiskan miliaran hanya untuk mencari ketenangan? Ketenangan sejati tidak bisa dibeli. Ia didapatkan ketika energi-energi negatif dilepaskan, dan energi kreatif kita dibebaskan. Ingat tadi, tidak akan ada kreativitas dan perencanaan masa depan yang baik kalau kamu setiap hari hidup dalam mode kabur dari singa. Maka, untuk menutup perjalanan refleksi ini, mari kita hayati doa ketenangan. Doa ini bukan hanya kata-kata, tapi sikap hati yang melembut, yang menyelaraskan kita dengan alam semesta. Wahai Tuhan yang terkasih dan tersayang, berikanlah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Berikanlah aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang mampu aku ubah, dan kebijaksanaan untuk memahami perbedaannya. Terima kasih sudah menemani refleksi ini. Semoga kita semua dikaruniai ketenangan dan keberanian untuk terus bertumbuh. Sampai jumpa di video bagian 27 dari playlist Seni Melepaskan Beban Batin, Letting Go.